Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والأخوات رحمهم الله, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, khusus tentunya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kecintaan terhadap majelis ilmu. Sebab di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk beragama Islam, maka orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mencintai majelis ilmu. Sudah ada cinta Allah tanamkan di dalam hati kita, maka nikmat ini sungguh tidak bisa dibeli dengan dunia ini. Itu adalah kebaikan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang menuntut kesyukuran kita dengan terus menjaganya, memupuknya, menambah, menguatkannya, menggunakan kekuatan cinta terhadap majelis ilmu itu untuk semakin giat berada dalam majelis ilmu dan semakin mendaya gunakan ilmu itu, hingga ilmu yang kita dapatkan dalam majelis ilmu betul-betul bermanfaat. Itu artinya nikmat yang Allah beri kepada kita berupa kecintaan kepada majelis ilmu, kita betul-betul telah gunakan, kita telah syukuri, sebab melahirkan ilmu yang bermanfaat. Dan disitulah kita harus siap menerima anugerah selanjutnya, tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur. Jadi syarat
jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh pasti saya akan tambah. Allah pastikan tambahan bagi yang bersyukur. Jadi kalau ada nikmat yang lepas dari kita, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala yang menahan nikmat itu. Salahkan diri kita sebab kita keluar dari jalur kesyukuran. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam semua amalan yang nampak maupun yang tersembunyi. Akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang hebatnya kedudukan hijrah dan perbagiannya, yang ternyata ketika Nabi tutup hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi tegaskan ada yang bisa mengganti kedudukan, yaitu jihad. Dan ternyata niat bisa menjangkau kedudukan jihad bagi mereka-mereka yang benar dalam niatnya, yang tidak bisa berjihad karena udzur, karena sakit, tapi di dalam betul-betul sangat menginginkannya. Seandainya tidak ada udzur itu, maka pasti ia berada di medan pertempuran. Disitulah titik pembahasan kita tentang pentingnya niat dan hebatnya niat dalam menjangkau amalan-amalan. Illa syarakukum fil ajr, kata Nabi SAW, kecuali mereka yang ada di Madinah itu yang tidak ikut, kecuali mereka pasti berserikat dengan kalian dalam pahala. Kenapa? Habasahumul udzur atau al-marad, udzur, sakit, menghalangi mereka. Kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Ahmad radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. Begini kata Imam An-Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita senang mengambil ilmu dari hadis ini sebab bersumber dari Imam Al-Bukhari dan tidak ada kritikan dalam hadis ini. Karena itulah kalau kita mengambil ilmu dari hadis ini, maka kita telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan oleh Rasul itu maka ambil, dan apapun yang ditinggalkannya dilarang maka tinggalkan. Dari sinilah yang ingkar sunnah pasti ingkar Quran, mau atau tidak mau.
Hadis ini datang dari seorang sahabat yang bernama Ma'an. Beliau Abu Yazid, dari Abi Yazid. Ma'an itu nama beliau. Bapaknya namanya Yazid, kakeknya namanya Al-Akhna. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai semuanya. Kenapa semuanya? Kata Imam An-Nawawi, huwa, dia, Ma'an, Abu Yazid, wa abuhu, dan bapaknya Yazid, wa jadduhu, dan kakeknya, sahabiyun, semuanya sahabat. Ini keluarga yang sangat luar biasa. Iya, cucu, anak, kakek, seluruhnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan besarnya kedudukan hamba sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan sebab mereka lah Al-Quran sampai kepada kita. Dengan sebab mereka lah agama itu sampai kepada kita. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, sampai kepada kita. Bukan hanya dari sisi jalur ilmu, dari sisi pengorbanan mereka berjihad sehingga sampai ke negeri-negeri kita. Andainya tidak ada jihad yang mereka tegakkan, maka apa? Negeri-negeri kafir tetap akan berada di atas kekafiran. Indonesia tetap akan berada di atas, sebagai penyembah berhala, penyembah sapi, penyembah patung, penyembah penghuni ini dan penghuni itu. Tidak akan pernah menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang berkorban, berjihad, bersungguh-sungguh sehingga agama itu sampai kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya bernama Ma'an, bapaknya Yazid, kakeknya Al-Akhnas radhiyallahu anhu. Si anak yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, "Kana abi" Kana menunjukkan peristiwa yang telah lalu. Kalau kita ingin menceritakan peristiwa telah lalu, pakaikan kana. Kana. Saya bilang kuntu. Kalau kita kunna. Kana abi, dulu abi, bapak saya. Siapa nama bapaknya? Yazid. Makanya dia sebutkan Yazid adalah bapak saya dulu, Yazid. Akhraja dananir, mengeluarkan dinar-dinar. Dinar-dinar, mata uang emas. Selain itu ada dirham. Ini mata uang perak. Keluarkan dinar-dinar. Untuk apa? Yatasaddaqu biha. Dia ingin bersedekah dengannya. Bersedekah dengannya. Apa yang dia lakukan? Fawada'aha, maka dia letakkan, dia taruh dinar-dinar itu inda rajul, pada seseorang lelaki, fil masjid, di masjid. Dan dia kasih langsung, dia titip. Gitu. Maka saya datang. Siapa? Si anak Ma'an. Fa'akhadtuha, maka saya ambil itu. So, dia datang sebagai orang yang dia berhak menerima sedekah. Fa'ataituhu biha, maka saya bawa dinar-dinar itu kepada bapak. Anak berbakti, dia kasih bapaknya. Kembali kepada yang mengeluarkan. Ternyata si bapak tahu. Ya mungkin diceritakan ya. Gini di masjid.
Pokoknya bapaknya tahu. Akhirnya faqal, maka Yazid radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan kepada kamu yang saya maksudkan. Jadi Yazid ini, si bapak, sudah mengeluarkan kewajibannya memberi nafkah kepada si anak. Sudah keluar kewajibannya. Dia ingin menambah pahala lain. Ternyata anaknya yang dapat. Seandainya belum keluar kewajibannya, tidak akan mungkin dia katakan ini. Sahabat tidak boleh bersedekah sebelum kewajiban keluar untuk anak, istri. Mana batas kewajiban? Sampai batas cukup. Cukup makan, cukup ini. Lebihnya kita bisa sedekah. Tapi si anak berkeras. Fakhasamtuhu, kata si anak, maka saya pun angkat, saya debat bapak ini. Saya angkat masalah ini ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diangkat kepada Rasulullah. Qal, maka apa keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Laka, bagi engkau, untukmu, manawaita, apa yang kamu telah niatkan, ya Yazid, wahai Yazid. Walaka, dan untuk engkau, ma'akhadta ya Ma'an, apa yang kamu telah ambil wahai Ma'an. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Indahnya hukum ini. Si bapak dapat pahala, si anak dapat uang. Uangnya asalnya dari si bapak, kembali kepada si bapak. Lihat hukum Islam. Indah, luar biasa. Keindahan ini terjadi di mana? Karena kehebatan niat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, di antaranya kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengejar keutamaan sedekah. Keluarkan dinar, ini mata uang emas ini. Atau uang emas ini dia keluar. Sedekah. Padahal si anak, kita tahu si anak, Nabi bolehkan, kamu ambil berzakat, termasuk orang berhak menerima sedekah, ya. Baca anaknya miskin. Kalau begitu bapaknya juga pas-pasan. Iya. Tapi ada kelebihan ini saat itu. Itu menunjukkan apa? Semangat yang kuat dalam meraih keutamaan sedekah. Dan juga terlihat dari apa? Marah. Ketika tahu anaknya. Kenapa marah? Sebab khawatir kalau dia tidak dapat keutamaan sedekah. Tapi Nabi akhirnya memberi ilmu bahwa kamu sudah mendapatkan pahala itu karena niatnya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu sangat luar biasa. Jangankan dinar, sepotong kurma sudah bisa menjadi sebab seorang terhalangi dari neraka. Kalau tidak percaya, maka bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkannya? Nabi bersabda, "Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah." Berlindung kamu dari neraka. Buat kalian perlindungan dari neraka. Walaupun dengan syiqqi tamrah, sepotong kurma. Kalau sedekah itu diterima, pasti bisa menjadi pelindung. Walaupun dengan sepotong kurma. Kekuatan sedekah
terlihat pada kekuatan niat seseorang dalam bersedekah. Dan niat seseorang dalam bersedekah ditentukan oleh apa? Pembahasan lalu. Sempurnanya niat ada berapa? Tiga. Niat memaksudkan, ini gampang ya. Yang kedua keikhlasannya. Jadi ikhlas itu kandungan dari niat. Yang ketiga, nilai ilmu dari maksud ibadah itu. Maksudkan ibadah yang betul-betul berlandaskan di atas ilmu. Dan kalau kita berbicara tentang keikhlasannya, selalu ingat tiga itu. Apa? Kemudian cinta. Keikhlasan dalam harapan. Keikhlasan dalam takut. Patnya sedekah seseorang dilihat dari seberapa besar cinta Allah yang melandasi sedekah itu. Dia melaksanakan sedekah ini karena Allah mencintainya. Dia mengejar cinta Allah. Seberapa besar itu menentukan harapan dia dari sedekah itu. Apa yang dia harapkan? Hidayah Allah, wajahnya Allah, selamat dari neraka. Apa yang dia inginkan? Semakin hebat itu menentukan takutnya dia dari neraka, dari tuntutan harta, dari dan banyak lagi yang dia takuti yang sesuai dengan petunjuk agama. Ini menentukan. Kalau terlihat keajaiban para pendahulu kita dalam bersedekah. Abu Bakar As-Siddiq sampai mengeluarkan seluruh hartanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu luar biasa mengeluarkan ratusan bahkan atau ratusan ribu unta lengkap dengan makanan yang di atas yang dipikul oleh unta itu untuk Jaisul Usrah, pasukan yang sangat kesulitan ketika itu dalam perang Tabuk. Dari harta pribadi. Di zaman-zaman setelahnya banyak lagi dari kalangan sahabat sangat luar biasa. Di antara para ulama setelahnya ada yang tidak mau bersedekah. Ada yang tidak mau terkena kewajiban zakat. Padahal hartanya, pemasukannya mungkin tidak dapat kewajiban zakat. Sebab apa? Dia tidak tunggu nanti 1 tahun itu terkumpul. Ya, kalau nanti kan dia beli 1 tahun baru wajib keluar 2,5% ketika sampai nisabnya. Tidak tunggu itu nanti. Sebab beda sedekah. Sedekahnya orang yang sudah wajib. Sudah wajib. Dosa kalau dia tidak keluarkan. Dengan yang sunnah. Kalau sunnah kan darah tekanan, darah kewajiban. Tapi nisab dia mampu keluarkan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu lain yang kita dapat dari hadis ini, cara bersedekah ada beberapa macam. Bisa langsung, bisa melalui orang. Sahabat ini memilih melalui orang. Ini apa ini? Ini diantara metode menjaga niat. Antara metode menjaga niat. Apalagi kalau sedekah itu sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib kan biasanya ada tuntutan. Sebab harus dipertanyakan. Misalnya ada amil, kan harus tahu ini sedekahnya siapa, supaya dia tidak ditagih lagi. Harus ditahu tuh. Tapi kalau sedekah sunnah kan tidak ada keharusan ditahu. Tidak ada keharusan ditahu. Terus dia mau tahu orang supaya dia tahu, Berarti apa? Bisa mengurangi niat, sebab ada harapan untuk lihat sama orang. Sahabat ini dia titip sama orang, tidak ingin diketahui. Yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa tegak sunnah boleh kepada anak setelah anak sahabat, setelah sedekah yang wajib, merupakan kewajiban orang tua terhadap si anak. Seperti ini. Dan memberi ilmu pula kepada kita bahwa boleh antara anak dan orang tua berselisih, yang perselisihannya sampai kepada hakim pengadilan, selama dalam batas yang disebutkan dalam hadis ini, sekedar memperjelas perkara itu. Bukan karena perselisihan benci sama bapak apa semuanya. Ini tidak termasuk dalam durhaka. Sebab ketika Nabi selesaikan permasalahan mereka, Nabi tidak tegur Ma'an, kamu jangan durhaka sama orang tua. Dan ada teguran. Tidak dianggap bersalah itu. Sebab apa? Ma'an menuntut haknya. Saya sudah ambil. Saya orang berhak menerima. Ada si bapak ingin mengambil sebab saya punya, bukan kamu yang saya mau. Akhirnya bertengkar. Ini kan muhasabah juga bertengkar dia ini. Pertengkaran ini bukan hukuk, bukan kedurhakaan. Sebab sekedar menentukan. Ini bisa tidak diambil oleh si anak atau orang tua yang ambil. Jelas ya? Hadis ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa tidak boleh bagi seorang bapak untuk kembali mengambil apa yang sudah diberi kepada anaknya kalau itu sedekah. Beda dengan hibah. Hibah pemberian saja. Dia suka anaknya, iya kan? Iya. Ini kasih. Kembali boleh kembali. Bapak mau ambil lagi dalam salah. Sebab hartanya anak adalah hartanya orang tua. Hartanya bapak. Jadi kalau sedekah, di sini tidak. Jelas ya? Baik. Jadi pembahasan kita dalam hadis ini tentang niat. Dari hadis ini para ulama mengurai banyak hukum dalam pembahasan fikih. Banyak hukum dalam pembahasan fikih. Bahwa banyak hukum itu ditentukan oleh niatnya. Apa niatnya? Dia niatnya sedekah? Iya. Sudah terlaksana sesuai dengan jalur yang benar? Diambil orang yang berhak? Iya. Walaupun bukan orang itu yang dia inginkan. Iya. Saya inginkan sedekah. Iya. Siapapun yang mengambilnya kalau keinginannya sudah terwujud, maka sampainya. Di sini banyak hukum. Di antaranya hukum tentang wakaf misalnya. Ada orang mempunyai 3 bidang tanah misalnya. 1 hektar, 1,5 hektar, 3 are. Dia ingin mewakafkan yang 3 are. Ini berdekatan semua ini. 3 lokasi tanah ini, 1 hektar, 1,5 hektar dan 3 are berdekatan. Yang dia ingin, niatnya wakaf yang 3 are. Dia bawa orang yang akan diberi wakaf diperlihatkan, tak tahu bagaimana. Yang dibawa ini memahami yang setengah hektar yang dia tahu, mungkin salah tunjuk atau apa.
Iya. Yang setengah hektar yang Japan. Oh iya. Si pewakaf sudah mau membangun misalnya untuk masjid atau sekolah atau apa, jalur wakaf untuk kebaikan. Dilihat sama yang punya kan? Bukan itu. Maka mana yang jadi? Jadi hukumnya kembali kepada niat. Laka ma nawaita ya Yazid. Disesuaikan dengan niatnya kamu. Apa niatnya kamu? Yang tiga itu yang jadi. Sehingga pula itu perbuatan. Lafaz banyak ya perbuatan. Lafaz. Iya. Misalnya kata khaliq. Khaliq artinya banyak maknanya dalam bahasa Arab. Terbebas, keluar, lepas, termasuk di dalamnya tertalak. Kalau dia gunakan ini sama istrinya misalnya, maka apa istrinya tertalak? Niat dia. Kalau yang dia maksudkan dengannya bukan mementalak istrinya, maksudnya kamu sudah bisa keluar kamar, terlepas dari kamar misalnya. Kan niat yang menentukan. Jelas ini? Zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat. Pada orang-orang yang sudah ditentukan sudah. Jalur-jalur zakat sudah jelas. Kita keluarkan zakat kita dengan niat mengeluarkannya kepada jalur-jalurnya. Misalnya orang miskin. Kita lihat orang miskin yang kita lihat. Ternyata sudah kasih zakat kita. Zakat hartanya kali setahun. Sudah dikasih. Kemudian setelah itu ketahuan. Ternyata orang ini orang kaya. Apakah batal zakatnya? Tidak batal zakatnya. Sebab lakama nawaita ya Yazid. Ini banyak hukum menentukan ini. Niat menentukan. Imam Syafi'i menyebutkan dalam 70 bab dalam pembahasan fikih. Itu pembahasannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberi ilmu pula kepada kita keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Masalah rumah tangga, masalah pribadi, kembali kemana? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah dalam Al-Quran untuk mengembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mengembalikan kepada Allah, kembali kepada kitabnya, kembali kepada Rasulnya, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi hidup, sekarang setelah Nabi SAW wafat, bagaimana kembali kepada Nabi SAW? Kembali kepada sunnahnya. Kembali kepada sunnahnya. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tahu gimana cara mencari sunnah, saya tidak tahu juga membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya yang ahlinya ilmu, ahli Quran dan sunnah jika kalian tidak tahu. Tapi tanya di atas niat ini, mau kembali di atas Quran dan sunnah. Karena itu tanya dalilnya juga. Sebab kita bertanya karena ini kembali ke situ. Seperti ini pertanyaan semua orang yang bertanya, maka tidak sembarang orang yang mau jadi ustaz itu. Ditanya dalilnya.
tanggung jawabannya. Jadi gampang orang menjawab menurut pendapat saya. Itu lebih enak itu. Lebih selamat seseorang menjawab menurut pendapat saya seperti ini. Itu lebih aman daripada dia mengatakan hukum ini sesuai dengan sabda Nabi SAW sementara dia tidak tahu. Itu bersumber dari Nabi SAW. Yang pertama dia kembalikan kepada dirinya ya. Tinggal kamu yang bertanya. Iya, saya sudah bilang menurut pendapat saya. Kalau tetap kamu ambil, ya kamu ambil pendapat saya. Tapi kalau dia bilang ini menurut Al-Quran, ini menurut sabda Nabi SAW. Sebab kadang ada orang menjawab, dia tahu ayatnya, tahu hadisnya, hanya terlupa kesimpulan, iya, lafaz hadis itu. Maka apa? Boleh dia menyampaikan secara makna. Benar, sabit, sahih dari Nabi SAW. Nabi bersabda seperti itu. Itu dia bisa. Ini bersabda, menyampaikan ilmu melalui Nabi SAW. Tapi kalau bukan, dia tidak tahu bahwa Nabi bersabda, tapi dia bilang Nabi bersabda. Yang kena hadis Nabi SAW yang datang secara mutawatir, diriwayatkan sampai 100 lebih sahabat. Iya, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka harus dia persiapkan tempatnya di dalam neraka. Kata perintah itu falyatabawwa. Iya, ada fal, ada lam setelah yatabawwa, ada lamul amr, perintah. Iya, harus dia siapkan tempatnya dalam neraka. Pasti neraka. Kenapa? Dia telah melakukan dosa yang paling besar di atas syirik dosa ini. Yaitu apa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf, Allah urutkan dosa demi dosa. Iya. Lihat bagaimana Allah urutkan dosa demi dosa. Qul, sampaikan Muhammad. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Tidak ada yang Rabb haramkan kecuali ini. Al-fawahish yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, al-ithm wal baghy bi ghairi al-haq, tanpa hak. Yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Ini syirik. Lebih hebat lagi. Ini lebih hebat lagi. Dari dua yang pertama, al-fawahish dalam berbagai bentuknya, al-ithm wal baghy, iya, tanpa hak. Ini lebih hebat dari fawahish. Kemudian lebih hebat dari dua ini, kesyirikan. Ternyata setelah kesyirikan ada lagi di atasnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata 'ala Allah atas nama Allah. Ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Seandainya seseorang memahami perkara ini, dia tidak akan tergesa-gesa mau menjadi dai. Apalagi mau menjadi ahli fatwa. Apalagi mau menjadi narasumber dalam sebuah stasiun radio dan semacam itu untuk berfatwa. Harus menjelaskan semua pertanyaan. Kalau tidak tahu, dia harus berbunyi. Sebab tak kalah nih. Kita sudah terangkat nih gengsi kita kalau tidak tahu. Kali Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah ini. Imamnya Madinah, sampai penguasa di Madinah ingin mengambil karangan beliau sebagai rujukan semuanya. Harus kembali kepada ini. Ini jadi patokan ini. Al-Muwatta' Imam Malik. Keterangan fiqhnya Imam Malik. Tapi beliau tidak mau. Dia didatangi oleh orang yang bertanya dari negeri jauh. Ada puluhan pertanyaan. Yang dijawab hanya 1-2, beberapa pertanyaan. Sedikit yang beliau jawab. Selainnya, beliau katakan, wallahu a'lam. La adri, saya tidak tahu. Akhirnya orang itu bilang apa? Masa imam besar ini dibilang la adri? Kenapa? Saya tidak ada. Saya tidak senang. Kenapa? Kata Imam Malik, kamu pulang ke kampungmu, sampaikan sama orang-orang, bilang,
Imam Malik tidak tahu. Beliau tidak peduli. Iya. Bukan pandangan manusia yang beliau cari. Iya, tersampaikannya agama secara benar. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan anni dariku walaupun satu ayat. Ayat itu datang dari mana? Dari Allah lah. Terus kenapa Nabi bilang dari saya? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sebab bukan hanya lafaznya. Sampaikan yang datang dariku, yang datang dari Nabi itu apa? Bukan hanya Al-Quran, lafaz-lafaznya, tapi maknanya. Iya, maknanya, pahamnya, kandungannya, sampaikan. Walaupun satu ayat kalau kita pahami. Semua berdakwah harus di atas nilai ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam permasalahan rumah tangga. Ini kalau kita yang seperti ini misalnya. Palingan jangan bertengkar sudah nih, ambil nih. Atau si anaknya yang mengalah misalnya. Iya. Bapaknya mengalah. Iya. Sahabat Nabi sallallahu haus ilmu. Iya. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya apa? Pertengkaran kecil dalam rumah tangga tuntas ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau pertengkarannya lebih besar. Pikirlah, perselisihan yang terjadi pada umat selamanya tidak akan pernah selesai kecuali harus kembali kepada kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Yang datang dari Nabi SAW, yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Kita kembali ke situ. Kalau tidak, pecah. Tidak mungkin disatukan sementara tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Ada yang tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Antara yang mau kembali, ada yang mau kembali hanya kepada Quran. Sunnah, tidak. Ada juga yang mau kembali kepada Quran, sebagian Quran, sebagiannya lagi tidak. Ada yang mau kembali kepada Sunnah, sebagian Sunnah, sebagiannya tidak. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faradduhu ila Rasul. Kan dalam ayat ini Allah tidak disebut. Hanya disebutkan Rasulullah di sini. Seandainya dia kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr. Orang-orang yang memegang kekuasaan kaum muslimin, di antaranya para ulama yang rasikh dalam ilmu. Ada kisah dalam ayat ini. Saya coba lihat di sini. Rasulullah SAW disebutkan sendiri di sini. Ya, artinya dari gandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa betul-betul apa yang datang dari Nabi sallallahu itu betul-betul harus diambil. Penjelasan Nabi yang harus diambil. Ingat, tugas Nabi dalam Al-Quran itu apa? Banyak. Di antaranya apa? Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Supaya kamu ya Muhammad menjelaskan kepada manusia. Tubayyin, menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi bukan sekadar yang diturunkan, tapi Nabi fungsinya apa? Menjelaskan yang turun ini. Apa maknanya, apa kandungannya, bagaimana penamaannya. Karena itulah sahabat Nabi SAW tidak melewati 10 ayat kecuali mereka hafal, pahami maknanya, mereka amalkan. Mereka belajar ilmu dan sekaligus amalan dari Nabi SAW. Baru lanjut. Sebab Nabi menjelaskan hadis. Situlah segala perselisihan itu akan tuntas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini juga memberi ilmu kepada kita bolehnya bersedekah dengan menitip sama orang di masjid. Kenapa di masjid? Kenapa di masjid? Dari semua orang yang mau disedekahi, yang datang dan senang ke masjid itu lebih pantas. Sebab jelas, nilai sedekah itu berlipat. Bukan hanya sekedar sedekah untuk makan minumnya, tetapi apa? Dalam rangka membantu dia juga dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita dalam bersedekah hendaknya mengetahui siapa yang akan menerima, jalurnya kemana, agar supaya apa? Nilai sedekah kita berlipat dan berlipat. Baik, ini beberapa ilmu yang terdapat dalam hadis Abi Yazid Ma'an radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam bersedekah dan mengukuhkan niat-niat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di muka bumi, memurnikan kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan dan takut kita hanya kepadanya. Subhanallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.